Ada satu strategi yang mungkin ini misal basket atau apa. Dia tahu misalnya, ini skillnya nih lebih oke nih, tim ini nih. Wah, dribbling, shooting, oke deh. Gimana untuk coba kita hajar emosinya nih. Nah, ada yang gitu. Pancing emosinya. Biar ini rusak nih permainan. Oke. Ada yang itu mungkin bisa juga. Kalau misal ya nanti dalam debat ini udah tahu nih, ini skillnya oke nih kayaknya memang udah susah. Kalau kita ngelawan adu skill mungkin susah. Atau kayak permainan misalnya sepak bola. Iya. Cristiano Ronaldo itu ketika main di liga di Arab sana itu tahu dia yang paling jago. Skill dia. Dipepet, kakinya dihajar terus. Dinaikkan emosi dia gitu. Permainan nggak perlu manis-manis amat, maksudnya gitu kan. Iya. Tapi biar lawan jatuh gimana? Itu kalau makanya itulah bahayanya kalau yang ada di kepala kita itu yang penting menang. Nah, itu yang bahaya. Menghalalkan segala cara. Iya. Nah. Ini akan ada debat lagi. Ini cawapres ini. Ini cawapres. Temanya ini tentang ekonomi, keuangan, APBN, infrastruktur dan perkotaan. Apa itulah ya, pokoknya tema. Ini cawapres. Ya, tapi gue cukup apresiasi KPU karena sekarang udah di dalam indoor. Udah indoor. Podium. Lokasinya. Lokasinya. JCC. Nah, ini maksudnya mengapresiasi itu kenapa? Karena kita ini pengen milih capres atau cawapres yang mempunyai gagasan-gagasan yang bagus, bukan sekedar tahan di segala cuaca. Tapi makanya kalau hujan itu gimana? Kalau hujan gimana? Nggak dipikirin gimana? Justru kemarin itu, saya sebenarnya lebih seneng lihat debat yang pertama kemarin tanpa podium, tanpa itu. Artinya begini, kita ingin melihat kualitas pemimpin kita tanpa alat bantu dan set properti. Kualitasnya seperti apa kan? Iya. Kita aja kalau main ya, sebagai pelawak aja kalau nggak ada aset properti itu kadang-kadang mati kutu loh. Nah, seorang pemimpin itu kan tanggung jawabnya lebih besar. Kita pengen lihat dia tampil apa adanya tanpa bantuan apapun. Kira-kira seperti apa? Dikasih podium. Paling nggak kalau gemeter kan bisa pegang. Kalau bisa kuliah ya kan. Selain ngetes kemampuan juga ngetes ketahanan kalau nggak pakai podium itu kan. Tapi kalau lihat ini kan debatnya mungkin sebentar lagi ya untuk debat khusus cawapres ini. Tadi Calantong bilang kalau misalnya pakai podium itu kalau gemeter bisa ngumpet atau ngumpet. Ini kira-kira yang bakal gemeter siapa nih? Kan isunya santer ini. Tapi kalau gemeter, masalah gemeter ya, gue punya pembelaan. Kadang-kadang ada orang yang emang tremor. Beda lagi. Tremor gini. Ini kayak gue, kan gue tremor gitu. Abdel ini saya kenal betul, dia memang tremor. Jadi kalau dia untuk ngambil gambar, kalau selfie biasanya, kamu aja yang ngambil karena dia tremor. Kalau itu kan memang apa istilahnya handicap ya. Bahkan kalau misalnya lagi perform, mic harus pakai stand gue. Karena gitu. Kalau pakai ini goyang-goyang begini terus. Coba kamu cek, ada alatnya itu. Apa? Tremormeter. Termometer. Buat ngecek tingkat tremor. Termometer untuk suhu, kalau tremormeter untuk suhur. Tapi kalau memang grogi itu ada alat ukurnya, itu kemungkinan besar dari ketiga cawapres ini siapa yang kira-kira akan grogi. Kita ngomong perkiraan aja. Perkiraan tuh gini. Grogi kalau kita kaitkan dengan profesi kita aja. Dikaitkan kita sebagai manusia, beda profesi, kan beda yang ditangani, tapi secara manusia kan sama sebenarnya. Grogi itu akan muncul ketika secara kesiapan itu kurang. Untuk menghadapi sebuah event ya, apalagi event debat. Event debat itu kan kegiatan untuk berargumentasi untuk tentang sesuatu yang berbeda pendapat tentunya kan. Ada sanggah-sanggahan, makanya ketika dulu ada yang ini nanti justru kan debatnya nggak ada sanggah-sanggahannya, itu namanya bukan debat, ya kan? Tadi bisa jadi curhat. Nah intinya bahwa ketika seseorang dalam konteks seperti ini kurang persiapan nanti saya akan uraikan ada 3 hal yang membuat kurang persiapan. Tapi intinya adalah ketika merasa ada yang kurang, siap untuk menghadapi event tersebut, nah itulah yang akan grogi. Efek yang pertama mungkin
keringat dingin, gemetar, terus mungkin perut ya kadang-kadang tiba-tiba mules. Awal-awal tampil dingin Mual mulas, lepti kembung. Bukan. Apa ya? Tua mules, kecil kembung. Kan gitu lagunya. Bukan gitu. Bukan. Yang tua mules, yang kecil kembung. Tapi ini harus kita bisa bedakan karena kita semua ini penampil ya. Kita semua penampil. Bedakan antara grogi sama grogol. Bukan. Sama adrenalin. Nah, itu nih sebagai penampil pasti kita bisa membedakan mana ini kita gemeter karena adrenalin atau kita gemeter karena grogi. Itu dia yang mengenai persiapannya udah siap apa belum. Sesiap apapun kita sebagai seorang performer pasti ada adrenalin rush namanya itu yang begitu kita pasti. Dan macam-macam ada ya orang yang muntah-muntah, beda-beda, ada yang mulus-mulus, ada yang keringet dingin. Tapi begitu kita udah sampai panggung, semenit pertama kita bisa tundukkan itu panggung, itu udah hilang tuh. Dan itu gejala itu biasanya itu berkaitan. Kalau saya nih ya ini tahu sendiri. Biasanya kalau udah mau tampil rasa dari itu asam lambung naik. Ya tinggal smash. Asam apa lagi? Jadi ini asam karena anak Gen Z itu aslam lo. Asam lambung. Nih. Biasa itu asam lambung naik kalau deg-degan tuh asam lambung naik. Ya mungkin nanti ada salah satu yang asam sulfatnya naik. Mungkin ya. Tapi soal grogi itu nggak semuanya jelek kok. Karena Phil Collins juga bilang kan, grogi kind of love itu. Groovy kind of love itu ada di Another Day in Paradise. Wah, itu benar-benar. Kalau gua dengar dari cerita teman-teman gua yang ini juga mau berangkat nonton debat itu salah satunya adalah Profesor Mahfud dapat apresiasi tertinggi meskipun belum debat. Karena mereka bilang yang paling siap berdebat, karena tadi Cak Lontong bilang soal persiapannya. Profesor Mahfud ini persiapannya udah seumur hidup gitu karena ilmunya banyak. Dia yang melewati berbagai pengalaman di pemerintahan itu nyaris sempurna. Pernah di yudikatif, legislatif dan juga eksekutif. Pernah jadi ketua MK, jadi anggota DPR dan jadi menteri. Tapi itu juga gini, dalam sebuah, ini kan ibaratnya debat ini pertandingan lah. Pertandingan. Ada satu strategi yang mungkin ini misal basket atau apa. Dia tahu misalnya, ini skillnya nih lebih oke nih, tim ini nih. Wah, dribbling, shooting, oke deh. Gimana untuk coba kita hajar emosinya nih. Nah, ada yang gitu. Pancing emosinya. Biar ini rusak nih permainan. Ada yang itu mungkin bisa juga kalau misal ya nanti dalam debat ini udah tahu nih ini skillnya oke nih kayaknya memang udah susah kalau kita ngelawan adu skill mungkin susah. Atau kayak permainan misalnya sepak bola. Iya. Cristiano Ronaldo itu ketika main di liga di Arab sana itu tahu dia yang paling jago. Skill dia dipepet, kakinya dihajar terus. Dinaikkan emosi dia gitu. Permainan nggak perlu manis-manis amat maksudnya gitu kan. Iya. Tapi biar lawan jatuh gimana? Itu kalau makanya itulah bahayanya kalau yang ada di kepala kita itu yang penting menang. Itu yang bahaya. Menghalalkan segala cara. Iya, artinya apa? Lah kalau gini. Kalau ada orang yang punya tujuan yang penting menang, selama semuanya masih dalam koridor yang normal, itu nggak masalah karena dia akan gampang terdeteksi dan akan gampang kayak ini main tadi ya bola. Pok, dia yang penting ajar-ajar. Kan ada aturan di kartu kuning, kartu merah keluar lapangan. Itu kalau yang mengatur semua pada kondisi yang wajar. Tapi ini misalnya yang penting menang, yang harusnya menjaga aturan supaya wajar ikut-ikutan. Nah ini yang akhirnya pertandingan itu jadi tidak seperti yang diharapkan oleh penonton dan juga masyarakat sepak bola. Dan berkaitan dengan tema debat tanggal hari ini, 22 itu kan mengenai APBN, infrastruktur, perekonomian, kerakyatan, kemudian ekonomi digital, pemerintahan kota dan lain sebagainya. Ini harusnya ya ini makanannya ini. Makanan capres makanan cawapres ya kan. Makanan misal pernah memimpin
katanya pernah memimpin kota 2 tahun. Nah kalau ini nanti menjadi ujian, ini kalau memang dia tidak menunjukkan performanya, ya udah orang masyarakat akan lihat gitu. Tapi enggak. Tapi kalau kita ngomong pengalaman, kata Abdel 2 tahun mah nyicil Mio belum lunas ya. Enggak ya. Karena ini ya, kalau gue ngeliat debat itu gue samakan dengan kita perform. Kita perform, ketenangan, terus kemampuan mengendalikan emosi, kemampuan memilih kosakata sehingga terdeliver dengan baik, itu kan perlu pengalaman. Perlu pengalaman gitu, kayak Prof. Mahfud, Gibran sama Caimin punya pengalaman yang beda-beda, punya jam terbang yang beda-beda. Walaupun nggak ada orang yang bilang nggak usah cari pemimpinnya, nggak usah yang pinter ngomong, tapi yang bisa kerja. Tapi tetap aja. Iya, tetap aja kan. Kita tahu dia bisa kerja kan dari dia ngomongnya. Dia menjelaskan cara kerjanya itu ya dari cara-caranya. Untuk awal kita memilih. Untuk awal kita memilih. Kan dia belum kerja. Apa yang mau kita pilih, kerjanya bagus nih. Artinya kan nggak bisa ngomong gitu. Pengalaman pertama, semuanya pengalaman pertama pengen jadi presiden dan semua pengalaman pertama ya jadi... Kalau gitu nggak ada gunanya kurikulum vitae, nggak ada gunanya tes interview untuk mendapatkan pekerjaan. Kalau misalnya si pelamar bahwa pokoknya saya pasti bisa kerja, percaya deh kasih kerjaan saya. Masa kan nggak bisa gitu. Jadi kita nggak perlu ngomong, Bu, yang penting saya itu bisa kerja, saya diterima, Bu. Oke, diterima. Terus kerja apa? Nah, kerjaan ntar ngomong. Nah, gimana lu? Ya kan? Tapi gini, orang menyoroti soal wakil dari paslon nomor 02 itu, Gibran itu, dia tuh baru punya pengalaman 2 tahun memerintah 5 kecamatan. Nah, kemudian dia akan berhadapan dengan satu Caimin, dia wakil ketua DPR, pernah jadi anggota dewan, dia ketua umum partai juga, menteri dan pengalaman pernah juga. Menteri pernah juga, ya dia pengalamannya juga sudah cukup panjang. Yang lawan yang paling ringan menurut netizen lah ya. Tapi kalau kemudian dibandingkan dengan Profesor Mahfud jelas jauh kan, yang satu seperti itu. Nah, nggak ada salahnya ketika netizen bilang bahwa ini nggak akan seimbang. Bukan nggak akan seimbang, yang nyalonin yang mungkin yang akan punya pertimbangan lebih penuh lagi. Dikiranya hanya dengan pengalaman memerintah 5 kecamatan itu dia akan bisa menghadapi 7.000 kalau nggak salah jumlah kecamatan Indonesia ini. Dan ini kan berkaitan kalau ngomong kan sebenarnya kalau bukan asal ngomong, kalau asal ngomong MC lah ya. Ini kan yang diomongkan ada isinya, bukan asal ngomong. Pertanggungjawaban visi misi. Bener. Jadi kayak yang kemarin aja nih, kita lihat langsung yang masalah pertanyaan mengenai simple tuh, bagaimana peran sertanya anak muda biar bisa jadi tuan rumah di daerah sendiri, jadi tamu. Di rumahnya sendiri. Dijawab sebentar, ditinggal lama.